tama na yan! 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Cikita Medina. Saya dari kelas 1B Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan teknologi laboratorium medis. Yang ingin saya jelaskan yaitu alat-alat yang ada di laboratorium. Sebelum saya ingin memulai penjelasannya, saya ingin menyebutkan beberapa daftar isi yang saya buat. Baik, daftar isi yang saya buat yaitu ada latar belakang, mikroskop, tabung reaksi, autoklav, neraca digital, inkubator, oven laboratorium, lemari asam, kaca preparat, gelas kimia, gelas ukur, batang pengaduk, cawan petri, pipet ukur. Ada juga kata motivasi dan selanjutnya penutup. Latar belakangnya yaitu alat-alat laboratorium adalah perangkat yang digunakan dalam lingkungan laboratorium untuk melakukan berbagai jenis pengujian, analisis, dan eksperimen mereka. Memainkan peran penting dalam ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan teknologi. Mereka dirancang untuk memastikan keakuratan, keamanan, dan konsisten hasil dalam berbagai kegiatan laboratorium. Mikroskop yang berfungsi untuk mengamati benda yang berukuran sangat kecil. Selain itu, mikroskop juga merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek berukuran mikro yang sulit dilihat oleh mata telanjang. Mikroskop juga dilengkapi dengan lensa objektif dan okuler yang pilihan perbesarnya ada 10 kali, 40 kali, sampai 100 kali. Sehingga mikroorganisme yang mau kita lihat bisa tampak jelas dengan menggunakan alat mikroskop tersebut. Penjelasan kedua yaitu tentang tabung reaksi. Tabung reaksi ini digunakan pada laboratorium kimia maupun laboratorium mikrobiologi. Tabung reaksi ini ada yang tanpa tutup, ada juga yang menggunakan tutup. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia, menumbuhkan atau membiakkan organisme pada media cair, dan untuk pengujian kualitatif. Autoklav adalah alat yang berfungsi untuk mensterilisasi peralatan, baik itu alat-alat maupun bahan dengan tekanan 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Peningkatan tekanan pada autoklav tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan meningkatkan suhu dalam autoklav. Suhu yang tinggi inilah yang akan membunuh mikroorganisme. Neraca digital berfungsi untuk mengukur bahan. Selain itu, neraca analitik ini merupakan alat yang digunakan untuk menimbang massa sebuah bahan ataupun media yang tingkat ketelitiannya cukup tinggi, sehingga mampu menimbang hingga ukuran miligram. Inkubator adalah alat laboratorium yang berbentuk kubus yang mengkondisikan atau mengatur beban kelembaban dan suhu secara tepat dan konsisten. Selain itu, inkubator juga merupakan alat di laboratorium mikrobiologi yang digunakan untuk menginkubasi atau menumbuhkan dan mengembangbiakan mikroorganisme.
seperti bakteri, fungi, dan sel mikroba lainnya. Oven laboratorium digunakan untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan juga untuk mengeringkan bahan yang dalam keadaan basah. Oven laboratorium memiliki peran yang cukup penting untuk menunjang jalannya praktikum. Bagaimana tidak, alat yang satu ini memiliki peran untuk membersihkan seluruh peralatan gelas dan media-media untuk kembali ke dalam kondisi steril. Selanjutnya, lemari asam. Lemari asam adalah tempat penyimpanan bahan yang bersifat asam pekat di laboratorium. Sebuah lemari asam merupakan salah satu jenis perangkat ventilasi lokal yang dirancang untuk membatasi paparan asap, uap, atau debu berbahaya atau beracun terhadap bahan kimia yang disimpan di dalamnya. Penyimpanan ini dilakukan karena bahan kimia yang bersifat asam pekat tidak bisa sembarang disimpan pada ruangan terbuka, karena bisa menyebabkan pemulihan dan kerusakan pada bahan kimia tersebut. Ada juga kaca preparat. Kaca preparat merupakan keping kaca berisi objek yang akan diamati dan dipasang pada meja mikroskop. Objek yang akan diamati tersebut biasanya berukuran kecil atau berupa potongan kecil atau sayatan suatu makhluk hidup. Supaya objek yang diamati dengan mikroskop dapat jelas terlihat, maka objek harus transparan. Dengan demikian, benda yang diamati harus disiapkan terlebih dahulu dengan membuat preparat atau sediaan. Yang selanjutnya ada juga gelas kimia. Gelas kimia bukanlah digunakan sebagai alat pengukur tanda volume. Yang ada merupakan taksiran kasar. Alat ini terdapat dalam berbagai ukuran dan digunakan untuk wadah sementara larutan atau reagen, memanaskan larutan, menguapkan, atau memekatkan. Yang tadi gelas kimia, yang selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Alat ini mempunyai skala dengan ukurannya bermacam-macam dari kecil sampai yang besar. Gelas ukur merupakan alat yang kasar dan tidak untuk mengukur dan tidak untuk pengukuran yang teliti. Batang pengaduk berbentuk tabung yang tidak berlubang di bagian dalamnya dan dipakai untuk mengaduk suatu campuran atau larutan zat kimia pada waktu melakukan reaksi kimia. Juga dipakai untuk membantu pada waktu menuangkan atau mendekantasi cairan dalam proses penyaringan dan pemisahan. Cawan Petri. Cawan Petri adalah kaca bundar berbentuk silinder tipis dan transparan. Fungsi cawan Petri berhubungan langsung dengan mikroorganisme yang dipelajari, biasanya dilengkapi dengan tutup. Pipet ukur. Pipet ukur mempunyai bentuk berupa tabung gelas yang agak panjang dengan ujung runcing dan mempunyai skala. Titik penggunaannya sama dengan pipet gondok. Hanya saja volume dapat dipindahkan, sebagian disesuaikan dengan keperluan. Jumlah cairan yang dituangkan dapat disesuaikan dengan skala yang ada pada pipet tersebut. A few moments later. Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Sekian itu materi yang saya bahas tentang alat-alat laboratorium. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.